rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya. Hari ini kita akan review bagaimana cara pemasangan termostat STC3028, menyambungkannya ke pemanas dan ke pengatur kelembapan otomatis atau sering kita namakan air diffuser. Langsung saja kita gunakan, yaitu termostat STC3028 menggunakan listrik 110 sampai 220 volt, artinya bisa langsung digunakan ke listrik PLN. STC3028 ini mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengatur suhu dan mengatur kelembapan. Yang ada dua jenis pengaturan, yang nomor satu yang di atas ini untuk mengatur suhu dan yang di bawah ini untuk mengatur kelembapan. Termostat ini mempunyai 9 pin 1 dan pin 2 itu untuk power supply, 345 ini untuk otomatis suhu dan kelembapan. Ini pin 67 untuk kelembapan dan pin 89 untuk pengatur suhu. Langsung saja, di sini kita gunakan 3 kabel berwarna berbeda, yaitu biru, merah, coklat. Ini saya gunakan agar kita lebih mudah memahaminya, agar tidak bingung. Jadi kita gunakan kabel merah buat power supply, kabel biru nanti kita gunakan untuk pemanas, dan kabel merah nanti kita gunakan untuk kelembapan. Biru maksud saya, merah nanti untuk power supply, biru untuk pemanas, dan coklat nanti untuk kelembapan. Yang pertama, ketiga kabel yang berbeda ini kita satukan dan kita masukkan ke pin ini ya, nomor 1. Pin nomor 1 kita masukkan ke dalam. Setelah itu kita kunci. Dan setelah itu, selain dari ketiga kabel ini, kita gunakan juga kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi untuk supaya, karena kalau kita nggak pakai ini, kita memerlukan 3 saklar, yaitu untuk power supply, untuk pemanas, dan untuk kelembapan. Jadi dengan menggunakan kabel jumper ini, kita cukup menggunakan 1 saklar. Jadi kabel jumper ini, yang pertama kita satukan dengan kabel power supply yang berwarna merah. Kita satukan dan setelah kita satukan, kita masukkan ke pin nomor 2 ya. Kita masukkan ke pin nomor 2. Lalu kita kunci. Kabel jumper yang kedua kita masukkan ke pin nomor 6 untuk mengatur kelembapan. Kabel jumper yang ketiga kita masukkan di pin nomor 8. Ini untuk mengatur suhu. Nah, setelah itu pasangan kabel biru dan coklat kita sambungkan. Biru tadi kita buat untuk pemanas, langsung saja kita masukkan, dan coklat untuk kelembapan. Jadi yang coklat untuk kelembapan kita masukkan ke pin nomor 7. Setelah itu kita kunci. Dan kabel biru kita gunakan untuk pemanas. Kita masukkan ke pin nomor 9.
Jadi semua pinnya sudah terisi rekan-rekan. Dan sekarang kita sambungkan ujung kabel yang satunya. Kabel merah tadi kita sambungkan untuk ke saklar ya, kabel power supply kita sambungkan ke saklar. Oke, jangan sampai bersentuhan ya, hanya untuk uji coba, jadi kita tidak lem dulu. Dan ujung kabel coklat yang tadi kita gunakan untuk kelembaban, kita sambungkan, kita gunakan kelembaban air diffuser, kelembaban otomatis, kita gunakan kabel yang ini. Dan yang terakhir yaitu kabel biru yang untuk pemanas, kita gunakan di pemanas bola lampu. Dan ujung satunya lagi kita sambungkan ke fitting yang sebelah. Ini ya, jadi ini contoh, nanti atau rekan-rekan ada menggunakan pemanas yang lain, mungkin dari elemen pemanas atau dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba ya, kita colokkan ke kabel powernya, kita colokkan saklar. Oke, termostatnya sudah hidup ya, langsung hidup kelembaban dan suhunya. Di sini terdapat sensor. Dari sensornya ini rekan-rekan sudah satu sensor pemanas dan pengatur kelembaban secara otomatis. Jadi untuk mengatur suhu ini kita gunakan pengaturan yang di atas, yang nomor 1. Jadi suhu terendah di sini, ini pengaturan suhu tertinggi yang sebelah kanan, pengaturan suhu terendah sebelah kiri. Misalnya kita atur di suhu terendah, kita atur ditekan lama sampai dia berkedip. Setelah itu kita turunkan suhu terendahnya, tekan lama sampai dia berkedip. Kita turunkan, misalnya kita buat keinginan kita suhu terendah adalah 30, kita buat misalnya 36 atau 37, rekan-rekan buat. Nah, dari suhu terendah 36, suhu tertinggi yaitu kita tekan agak lama sebelah kanan. Setelah dia berkedip ya, baru kita atur, kita turunkan suhu tertingginya menjadi 37. Ditunggu sebentar sampai dia tidak berkedip.
Jadi di sini sudah kelihatan, kita tekan cek suhu terendah 36. Dan kita lihat suhu tertinggi di sini 37. Sekarang untuk mengatur kelembaban sama, sebelah kanan itu untuk mengatur kelembaban tertinggi dan sebelah kiri kelembaban terendah. Sekarang kita coba kelembaban terendah, yaitu kita tekan lama sebelah kiri. Kita buat kelembaban terendahnya itu misalnya 70. Di sini agak tinggi kelembaban ya. Kita buat kelembaban terendahnya itu 75 ya, misalnya ya. Ini sebagai contoh saja supaya bisa kita demokan sampai dia tidak berkedip lagi. Kelembaban tertinggi kita tekan agak lama sebelah kanan. Setelah dia berkedip, kita tambah kelembaban tertinggi menjadi 85 ya. Jadi dengan kata lain, nanti kita lihat dari atas suhu terendah, ketika suhu 36 lampu akan hidup, dan ketika suhu mencapai tertinggi 37 lampu akan otomatis mati. Begitu juga kelembaban, ketika nanti kelembaban 75 ke bawah dia akan hidup otomatis, dan ketika kelembaban mencapai 85 air diffuser kita akan mati. Jadi kelihatan ya sekarang hidup. Nah, kita lihat dulu, kita uji coba dulu kelembabannya. Kita lihat kelembabannya di sini sekarang 74. Ini ya. Nah, ketika mencapai angka 85, air diffuser kita otomatis akan mati. Nanti ketika sampai 70, dia akan hidup kembali rekan-rekan. Kita lihat ya. Nah, ketika mencapai angka 75, air diffuser kita kembali akan hidup kembali. Sekarang kita teruskan untuk mengecek apakah termostatnya bekerja pada pemanasnya. Lihat suhunya terus naik ya. Nah, ketika suhu 37, lampu otomatis mati dan kelembaban 61 hidup. Kita coba apakah lampunya akan hidup kembali. 38. Nah, lampu akan hidup kembali di suhu 36. Oke rekan-rekan, semoga ini bisa membantu kita semua. Kita sama-sama belajar. Mana tahu ada saran dan komentar, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan klik tanda lonceng agar rekan-rekan bisa mendapat notifikasi ketika kami mengeluarkan video tutorial yang baru. Sekian dan terima kasih.